Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Hum Swastiastu Salam. Buat para pemirsa semua, di pagi ini saya akan memberikan suatu wejangan tentang mengerti diri sendiri dan memahami. Pada umumnya, manusia mengenal tentang nyawa, jiwa, ruh atau atma, sukma, juga pemikiran. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Bahkan ada yang mengatakan ada nafsu juga. Pertama, yang saya pertanyakan adalah apa yang disebut dengan jiwa itu dan letaknya di mana? Yang kedua, apa yang disebut dengan nyawa itu dan letaknya di mana? Warna cahayanya apa? Dan yang ketiga, apa yang dinamakan sukma itu letaknya di mana? Dan apa yang dinamakan ruh itu letaknya di mana? Dan apa yang dinamakan dengan pemikiran letaknya di mana? Yang jelas banyak yang tahu. Bagi yang pernah mendengarkan, begitu juga tentang nafsu itu sendiri. Pernah saya kupas nafsu itu ada 7, tapi belum saya jelaskan terperinci. Tapi sekarang ini untuk mengerti diri kita yang bisa dilihat pada dasarnya. Hanya yang tidak bisa dilihat itu ya mungkin bisa sebagian, tapi sebagian tidak bisa. Oke, yang jelas saya jelaskan pertama-tama. Jiwa itu letaknya di paru-paru. Tandanya dia memompa udara atau oksigen di seluruh tubuh. Berarti kita masih mempunyai jiwa. Jadi sekali lagi jiwa itu letaknya di paru-paru. Sedangkan nyawa itu letaknya di jantung. Tandanya masih membuat getar dan gerak diri kita. Jadi kalau kita masih bergerak dan bergetar, itu berarti mempunyai nyawa. Kalau masih bernapas, baik dari telinga, mata, hidung, mulut dan sebagainya, itu berarti masih mempunyai jiwa. Yang ketiga adalah sukma. Sukma itu di dalam darah. Ya, jadi di mana ada rasa sukma di dalam darah itu, karena sukma itu diciptakan oleh ruh, gitu ya. Dan ruh itu adanya di dalam hati. Fungsi dari ruh adalah menciptakan darah. Di dalam darah itu ada sukma. Jadi itu pengertian tentang jiwa, nyawa, sukma, ruh. Kemudian pemikiran. Pemikiran itu letaknya di kepala kita. Ada bersifat pemikiran ilustrasi, imajinasi itu di belakang. Di tengah-tengah itu adalah sebuah cakra, yaitu pemikiran untuk mendekatkan, untuk menyembah dan bahkan untuk menganalisis dan sebagainya. Dan yang di depan itu adalah pemikiran untuk daya perintah kita. Jadi manusia itu pada dasarnya ada jiwa, ada nyawa, ada ruh, ada sukma, ada pemikiran. Ini yang pengertian yang paling mendasar yang harus diketahui
oleh para sahabat-sahabat, oleh para pemirsa di mana saja berada bersama saya Gusar Legend atau Satrupin ini. Ketika Anda mengelola jiwa atau di dalam paru-paru, Anda akan mempunyai daya kesaktian juga. Ketika Anda mengolah spiritual di dalam nyawa dengan melatih gerak dan getar, maka Anda akan mempunyai keistimewaan juga. Begitu juga ketika Anda melatih spiritual di dalam hati, yaitu melatih sukma, maka Anda akan memiliki sebuah keistimewaan juga. Sebaliknya, ketika Anda melatih pikiran, baik di belakang, di depan, di tengah, maka Anda di kepala kita itu, maka Anda akan mempunyai keistimewaan, bahkan kecerdasan, kepandaian, juga daya ilustrasi, daya imajinasi, dan bahkan daya pencipta. Dari komponen diri kita ini, tubuh kita ini, yang sangat mendasar yang perlu kita ketahui semua, agar dijadikan bekal untuk pengalaman dalam mengkaji jati diri sendiri. Ini yang paling dasar sekali. Belum kita nanti bicara nafsu, belum bicara tentang sukma itu ada berapa macam, jiwa itu ada berapa macam, bahkan nyawa ada berapa macam, juga pemikiran, juga ruh atau atma itu sendiri. Ini hanya pengertian dasar tentang your body atau performance seseorang atau pribadi wujud yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat. Demikian akhir kata, selamat pagi.